Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar, NIM 19270411030. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pengumpul ikan atau FAD. Alat agregasi ikan, lebih sering disebut rumpon, adalah benda berlabuh atau hanyut yang ditempatkan di laut untuk menarik ikan. Rumpon permukaan atau tengah air paling awal adalah elemen dari alam seperti kayu apung dan pohon. Nelayan dari Indonesia dan Filipina mulai membangun rakit apung dari bambu dan bahan lainnya untuk menarik ikan sejak tahun 1900. Sekarang, rumpon buatan permukaan dan air tengah secara sistematis digunakan dalam skala besar sejumlah negara. Praktik saat ini sangat bervariasi, terkadang melibatkan teknologi canggih. Rumpon tradisional berdasarkan pengalaman memancing jangka panjang, dibuat di tempat dengan bahan-bahan lokal dan digunakan di perairan pantai dangkal atau kedalaman 50-200 meter oleh nelayan skala kecil untuk menangkap ikan pelagis kecil dan umpan. Misalnya, namanya payaus di Filipina, unjang di Malaysia, dan rumpon di Indonesia. Rumpon modern hasil dari teknologi dan bahan impor dapat ditambatkan hingga lebih dari 3.000 meter. Perbedaannya, rumpon yang hanyut tidak ditambatkan ke dasar dan dapat berupa benda-benda alami seperti kayu gelondongan atau buatan manusia. Model tertentu memiliki dimensi permukaan yang besar, sedangkan rumpon tertambat menempati lokasi tetap dan menempel pada dasar laut menggunakan pemberat seperti balok beton. Tali yang terbuat dari sintetis mengambang sebagai polipropilen menempel pada tambatan dan pada gilirannya menempel pada pelampung. Pelampung bisanya mengapung di permukaan atau berlangsung 3-4 tahun atau berbaring di bawah permukaan atau rumpon air tengah untuk menghindari deteksi dan bahaya permukaan seperti cuaca dan lalu lintas kapal. Ini adalah contoh rumpon tradisional dan rumpon modern. Rumpon dapat digunakan baik dalam pengaturan tunggal atau ganda. Cara penggunaannya adalah menggunakan lebih dari satu dengan jarak yang cukup antar masing-masing. Jarak yang paling cocok antara setiap rumpon tergantung pada kelimpahan dan jenis spesies sasaran, berkisar antara beberapa ratus dan 1.000 meter untuk ikan pelagis kecil di perairan pesisir atau dangkal, atau 5-10 mil laut untuk rumpon tuna air dasar. Rumpon mengumpulkan ikan berbeda pada kedalaman yang berbeda. Ikan juga berkumpul di bawah batang kayu yang hanyut, dan bahkan ikan paus, dan aturan penangkapan ikan di sekitar rumpon sering berlaku untuk semua benda yang hanyut atau dekat permukaan laut yang menarik ikan. Berbagai jenis rumpon di daerah yang berbeda. Setelah waktu yang singkat menarik dan mengumpulkan ikan di sekitar struktur terlepas dari desainnya, ikan terpesona dengan benda-benda mengambang. Mereka berkumpul dalam jumlah yang cukup banyak di sekitar objek seperti flotsam hanyut, rakit, ubur-ubur, dan rumput laut terapung. Rumpon memainkan peran ekonomi yang penting bagi armada penangkapan ikan industri, dan penggunaannya telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kebanyakan penangkapan ikan dengan purseine
tidak selektif dan menangkap semua ikan sekitar FAD. Ikan cenderung bergerak di sekitar rumpon dalam berbagai orbit daripada tetap diam di bawah pelampung. Mereka kebanyakan menargetkan gerombolan besar tuna. Kawanan tuna mata besar dan tuna sirip kuning dikumpulkan paling dekat dengan perangkat 10 hingga 50 meter. Lebih jauh 50 hingga 150 meter. Ada kelompok tuna sirip kuning dan tuna albacore yang kurang padat. Lebih jauh lagi untuk 500 meter adalah kelompok tersebar dari berbagai tuna dewasa besar. Distribusi dan kepadatan kelompok-kelompok ini adalah variabel dan tumpang tindih. Rumpon juga digunakan oleh ikan lain dan umumnya agregasi bubar saat hari sudah gelap. Alat tangkap yang menggunakan rumpon diantaranya yaitu surrounding net, yang kedua seine net, yang ketiga gill net, yang keempat drive-in net, dan yang kelima live line fishing. Kekurangan dan kelebihan. Rumpon dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama artisanal. Keuntungannya ketahanan pangan. Yang kedua efisiensi kapal. Yang ketiga pengelolaan sumber daya pesisir. Yang keempat adaptasi perubahan iklim. Yang kelima pariwisata, dan yang terakhir keselamatan di laut. Dan kekurangannya yaitu umur pendek, yang kedua konflik pengguna, dan yang terakhir keterbatasan anggaran. Jenis rumpon industri. Keuntungannya yang pertama ketahanan pangan, yang kedua efisiensi, yang ketiga pembangunan dalam negeri, dan yang terakhir distribusi usaha dan lisensi pendapatan. Kekurangannya yakni yang pertama peningkapan tangkapan tuna mata besar meski tidak tepat sasaran. Yang kedua, menangkap ikan tuna ukuran kecil. Dan yang terakhir, hasil tangkapan sampingan atau kebanyakan hiu sutra dan penyu. Penyebaran dan perkembangbiakan rumpon secara ekstensif telah mempengaruhi praktek pemanenan dan menjadi perhatian pengelolaan perikanan. Penggunaan rumpon oleh kapal processing telah mengalami penurunan, meningkatnya kritik atas dampak terhadap stok tuna dan potensi ancamannya terhadap keanekaragaman hayati, khususnya tangkapan sampingan hiu dan kehidupan laut lainnya. Tuna tropis menunjukkan kecenderungan perilaku alami untuk berkumpul di sekitar benda terapung, dan nelayan memanfaatkan perilaku ini dengan menggunakan rumpon. Kemajuan teknologi dalam desain rumpon telah meningkatkan efisiensi penangkapan, dan rumpon telah berkontribusi pada peningkatan tangkapan tuna terhadap cakalang, utamanya cakalang dan tuna sirip kuning. Studi tentang penangkapan ikan rumpon menunjukkan bahwa kerentanan terhadap penangkapan ikan rumpon bervariasi menurut ukuran dan umur spesies, dan rumpon berkontribusi keberlanjutan terhadap resiko penangkapan ikan yang berlebihan, dan seperti yang disarankan sebelumnya bahwa penangkapan ikan rumpon tingkat yang signifikan dengan tangkapan sampingan. Sisi positifnya, rumpon dapat menjebak tuna di daerah yang tidak produktif. Pengelolaan rumpon terkait penangkapan ikan menjadi perhatian para pengambil kebijakan. Penutupan area waktu adalah metode utama yang digunakan untuk membatasi dampak penangkapan ikan pada perikanan rumpon telah diusulkan, tetapi efektivitas waktu sampai penutupan area tidak pasti. Pengelolaan perikanan berbasis rumpon perlu dinilai secara regional.
Itulah tadi materi tentang alat pengumpul ikan atau FAD. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.